Tanggal 20 Maret 2025 mungkin jadi salah satu hari kelabu buat Indonesia karena selain masalah RUU, Timnas Indonesia juga kalah total di kandang Australia 5-1. Akan tetapi percayalah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan dan semua anggota Timnas pasti bertekad untuk bangkit, apalagi jika melihat papan klasmen di mana Indonesia sejatinya masih punya peluang untuk setidaknya menyegel posisi 3 atau 4. Nah, dari semua itu nggak sedikit loh pihak-pihak yang menyarankan Patrick Kluivert buat sedikit ngobrol sama STY soal kekuatan lawan yang dihadapi. Walaupun itu kemungkinan besar mustahil, tapi ya mungkin aja itu terjadi, semisal nggak sengaja ketemu pas sama-sama war takjil. Hehe, bercanda loh ya. Yap, dari kekalahan yang ada, yang jelas Kluivert dan tim pelatih harus benar-benar menelaah apa yang salah di laga versus Aussie. Dan Tijani Reinders selaku kakak dari Eliano terpantau juga memberikan pesan mendalam ke Timnas Indonesia, sesuatu yang bernilai positif karena kembali lagi tim ini dibangun atas dasar kebersamaan. Jadi ketika menang ya harus bersama, ketika kalah apalagi, pokoknya harus lebih bersatu, kan gitu. Capek ya? Iya, capek banget sama segala hal yang terjadi belakangan ini. Masalah RUU yang udah bikin mumet, Timnasnya juga malah ikutan jelimet. Tapi sekali lagi di sini Mimin cuma ingin memberikan kritikan ke performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Yap, suka nggak suka dengan skuad yang ada, harusnya kita bisa meraih hasil lebih maksimal. Tapi ya gitu, sepak bola bukan sekedar skill semata. Namun pengalaman, jam terbang, serta chemistry nyatanya membuktikan segalanya. Meskipun begitu, sama sekali itu nggak bisa dijadikan alasan. Dan Timnas Indonesia, apapun caranya harus bisa bounce back, karena sejatinya situasi semacam ini bukan pertama kalinya kita alami, kan gitu. Ingat saat kita dihajar Irak 5-1 di Basra, kemudian di laga selanjutnya cuman bisa imbang 1-1 lawan Filipina. Walah asli ketika itu publik ngocehnya kayak apa. Tapi pada akhirnya tim Garuda mampu bounce back dan lolos ke round 3. Kemudian setelah kita dikerjai Bahrain, terus kalah di China, lalu dihajar Jepang, ketika itu sikonnya kembali panas. Tapi di laga versus Arab, para pemain mampu membuktikan mentalitas Garuda nggak secemen itu. Nah, kalau yang kemarin-kemarin bisa, atas dasar apa kita bilang laga versus Bahrain di GBK nggak bisa bounce back? Apalagi ini laga kandang, yang mana Bahrain beneran setakut itu buat datang ke sini, kan gitu. Memang ini adalah tim dalam tanda kutip baru, khususnya buat tim pelatih. Tapi seharusnya, dari pertandingan versus Aussie kemarin, Kluivert dan tim paling enggak udah paham soal karakter pemainnya seperti apa. Dan gak sedikit pihak-pihak yang meminta kalau Kluivert legowo buat menghubungi STY untuk sekedar tanya-tanya, terutama biar lebih tahu karakter pemain tim Garuda serta sedikit gambaran cara Bahrain main. Ya, biar gak kaget tiba-tiba lihat pemain Bahrain mendadak guling-guling. Tapi meskipun itu mustahil, yang jelas respect buat STY karena masih memberikan kesan positif serta masukan terkait hasil versus Australia kemarin. 어떤 점들을 좀 고쳐야 될까요? pertanyaannya adalah 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었다고. Yang coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Apakah Timnas bermain terlalu naif tadi, coach? Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지? 근데 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi, kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan, dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemasukan gol lewat set piece sama juga. Dan terakhir organisasi sama PSSI apakah sudah selesai atau masih ada yang belum diselesaikan organisasi sama PSSI? 카페에서 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고. 나중에 다시 얘기하겠다고. Lain kali akan dibicarakan lagi yang mungkin. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Terakhir tidak dipanggil pemain pelanggaran seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana, apakah itu termasuk dalam faktor? 아스나이 일단 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그게 혹시 요인이 된 건지. 그건 뭐. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Sementara itu, ada Tijani Reinders nih yang turut menyampaikan pesan singkat namun mendalam, di mana pemain AC Milan tersebut tampak memberikan emoji love dalam postingan terbaru adiknya Elena Reinders. Tentu saja, TJ berharap kalau Indonesia bisa melangkah tinggi untuk lolos ke Piala Dunia. Dan ia juga berharap kalau nantinya bisa berhadapan dengan tim Garuda di Piala Dunia. Kemudian ada pun Louis van Gaal yang ternyata juga mengamati kiprah mantan pemainnya, Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Dikutip dari Goal, dalam hal ini kayaknya Van Gaal dan Alex Pastoor punya dasar pemikiran yang sama, yaitu bermain pragmatis demi mengamankan hasil adalah yang paling utama di tengah situasi yang penuh tekanan. Yap, alih-alih mengutamakan idealis dengan coba bermain cantik tapi ujungnya kalah, ada baiknya di laga versus Bahrain nanti, tim Garuda bisa menerapkan permainan pragmatis ala timnas Belanda di Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia 2014, yang mana ketika itu The Oranje mampu finish sebagai runner-up serta juara 3. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terjatuh, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalan yang Lebih lanjut, dikutip dari Score ID, ada beberapa catatan terkait taktik Kluivert yang mungkin bisa sedikit disesuaikan dengan kondisi tim. Pertama, soal gaya bermain highline defense. Dan seperti yang udah pernah dibahas, kalau salah satu kelemahan Kluivert adalah soal pertahanan yang cenderung rapuh dan mudah kena counter. Kemudian soal komposisi back. Suka nggak suka, meskipun secara kualitas individu, Marcel Kers ada di atas Rizky Ridho. Akan tetapi, dari sisi chemistry dengan Jesus, ya faktanya sejauh ini Ridho masih lebih diunggulkan. Terlebih untuk momen-momen krusial, ada baiknya Ridho dipertimbangkan, mengingat ia juga paham betul karakter bermain tim-tim Asia. Apalagi ada indikasi Marcel Kers cedera lagi, sehingga mungkin Ridho yang akan dipasang. Selanjutnya gaya main. Kembali lagi, pragmatis bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk, dan jika nanti Kluivert mengaplikasikan taktik Alex, ya udah besar kemungkinan tim Garuda akan kembali main dengan mode 3 back, yang mana pilihannya Che, Ridho, serta Justin Hubner. Terus yang keempat soal lini tengah, suka nggak suka, Nathan Chuaon harus diistirahatkan dulu dan taruh Ivar Jenner ataupun Joy Pelupesi sebagai pendamping Tom Haye. Kemudian jarak lini depan dan tengah juga jangan terlalu jauh, sehingga dalam hal ini kita sering lihat Ole seolah kerja sendirian. Tapi ya gimana, kembali lagi, itu laga perdana jadi mungkin pemahamannya belum cair. Namun dengan kembalinya Ragnar line up, boleh jadi akan membuat tugas Rumeni gak sengoyo pas kayak lawan Aussie. Dan yang kelima tentu saja soal komposisi pemain. Mulai dari kiper, ada baiknya Emil Audero dikasih kesempatan. Karena jujur kemarin adalah penampilan terburuk Martin Pas selama ia tampil buat Indonesia. Bukan masalah kebobolannya aja, tapi cara koordinasi dengan back kemarin juga miss. Kemudian untuk posisi 3 back, Che, Ridho, dan Hubner bisa kembali dicoba karena mereka sejauh ini udah membuktikan kesolidannya. Perihal Marcel Kers, Mimin gak meragukan dia secara kualitas individu. Bahkan Mimin juga salah satu yang ngefans kan sama ini pemain. Tapi ya kembali lagi, ini soal objektivitas dan Mace masih butuh waktu untuk menjalin chemistry dengan tim di sektor belakang. Nah untuk posisi wingback kanan, Kevin Dix tetap yang terbaik saat ini. Masalah gagal penalti, boy sekelas CR7 dan Messi aja pernah luput juga. Jadi ya itu adalah hal yang bisa terjadi pada siapapun. Kemudian untuk wingback kiri, please banget Calvin Verdong udah nggak usah diotak-atik lagi. Nggak usah aneh-aneh taruh dia jadi center back, meskipun dia juga bisa. Karena sejatinya kualitasnya eman-eman banget. Untuk gelandang, Tom dan Pelupesi sebagai dua pemain berpengalaman didukung Marcelino sebagai nomor 10. Barulah dua di depan Ragnar dan Ole yang sama-sama skillful, bisa memberikan ancaman bagi Bahrain. Kalaupun butuh variasi, jangan lupa trio Ole, Ragnar, dan Eliano juga bisa jadi alternatif, kan gitu. Setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalan yang menuju jalan tak berujung ini, hati menuju perjuangan jangan berbatas, menolak segala duka dan nestapa, takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin pribadi berpesan buat kalian yang menghujat habis-habisan, terus doxing sampai bully-bully ke semua anggota timnas.
Gak usah bersorak ketika tim ini berhasil menang. Gini loh, kita boleh kecewa, kita boleh sedih, kita boleh marah dengan segala dinamika yang bikin timnas keok di Sydney. Tapi yang perlu diingat, pemain-pemain yang berjuang habis-habisan butuh lo dukungan, butuh lo doa, dan mereka butuh segala hal yang positif dari fans. Untuk itu, mengingat masih ada peluang dan semuanya masih bisa terjadi, kita harus terus bersama dalam menang ataupun kalah. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.